Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa wajib belajar pada pendidikan dasar tidak hanya berlaku untuk sekolah-sekolah negeri, ataupun pendidikan dasar pada sekolah negeri gratis atau dibiayai negara, tetapi juga pendidikan dasar yang berlangsung pada pendidikan swasta, ya, itu juga dibiayai negara atau gratis. Ketetapan Mahkamah Konstitusi ini merupakan sebuah angin segar. Karena dengan demikian, pendidikan yang merupakan hak asasi manusia itu mulai dipenuhi oleh negara ini. Meskipun sebenarnya pendidikan yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk bisa membawa generasi penerus ini meneruskan atau mengambil tongkat estafet kepemimpinan itu merupakan kewajiban negara. Tetapi kita bersyukur bahwa kesadaran bahwa pendidikan dasar ini, pendidikan dasar ini menjadi gratis atau dibiayai negara, itu merupakan sesuatu yang penting. Kita tahu di negeri ini pendidikan sudah menjadi komoditi atau barang dagangan. Maka sehingga dengan demikian terlalu banyak biaya pendidikan yang dihabiskan ya oleh masyarakat, ya, sehingga mereka juga mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Apalagi kemudian juga ketika masuk dalam pendidikan lebih lanjut, bahkan pendidikan tinggi, kita juga tahu bahwa akses pendidikan tinggi masyarakat Indonesia itu sangat rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, apalagi Singapura. Maka tanpa pendidikan, manusia itu tidak bisa menjadi manusia seutuhnya. Dan seorang ataupun individu yang mendapatkan pendidikan yang baik, dia akan mengalami peningkatan-peningkatan mutu yang ada. Kita tahu bahwa literasi negeri ini bukan hanya persoalan baca tulis, tetapi juga sekarang ini memahami atau mengetahui yang tersurat dan tersirat, mengetahui teori atau memahami teori, pengembangan teori, dan juga pengembangan produk baru. Kalau pendidikan dasar saja tidak terpenuhi, bagaimana mereka bisa melakukan atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi? Dan kalau pendidikan tingginya masih sangat rendah, bagaimana ada temuan-temuan baru, kualifikasi daripada individu, tamatan perguruan tinggi yang bisa mengembangkan teori, bisa menemukan produk-produk baru, itu merupakan sebuah hal penting ya untuk memajukan bangsa kita. Indonesia yang terkenal dengan sumber daya alamnya ternyata tidak bisa menghasilkan produk-produk yang kemudian mendapatkan nilai tambah. Maka kalau kita yang dikatakan kaya dengan sumber alam dan kemudian pengolahan sumber alam itu dilakukan di negara-negara lain, ataupun kita hanya bisa mengolah alam itu dalam bentuk yang sangat sederhana, maka tentunya mereka yang tidak memiliki sumber alam yang baik akan jauh lebih kaya dibandingkan negara-negara yang memiliki sumber alam yang baik seperti Indonesia misalnya. Ini kita bisa pahami seperti itu. Padahal negara-negara dengan sumber alam yang baik itu dia tetap bisa bertahan dengan apapun juga. Nah, Indonesia ini sebenarnya bisa bertahan ya kalau kita juga tahu dengan sumber daya alam ini masyarakat atau individu dididik dengan baik. Kita juga mungkin tahu bagaimana saya mendengar negara Korea Utara ya yang dikucilkan atau yang mengucilkan diri, tetapi mereka bisa tetap bertahan. Artinya apa? Karena memang sumber daya alamnya tinggi dan juga orang-orang di sana menurut cerita teman-teman yang saya tahu juga orang-orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ya. Pekerja daya juang yang luar biasa, kerja yang luar biasa. Maka dengan demikian bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa memiliki kompetensi yang tinggi ya. Kalau pendidikan dasar saja mereka tidak terpenuhi. Dan pendidikan dasar ini baru permulaan sebenarnya. Kalau kita ingin menjadi negara yang maju, maka akses sampai kepada pendidikan tinggi itu harus terbuka luas bagi masyarakat Indonesia. Dan akses yang terbuka luas bagi masyarakat Indonesia ini tentunya akan menolong negeri ini akan menjadi jauh lebih maju lagi. Ya kita berharap ya pendidikan-pendidikan dasar ya swasta, secara khusus juga pendidikan-pendidikan dasar yang yang didirikan oleh agama bisa menjadi pendidikan-pendidikan dasar yang bermutu. Pendidikan itu mesti bermutu. Pendidikan bukan barang dagangan. Pendidikan bukan tempat orang kemudian pengangguran mencari kerja atau guru-guru yang tidak punya kerjaan
atau mencari kerja, atau orang tidak punya kerjaan jadi guru asal-asalan, tidak. Karena guru sebagai figur, sebagai teladan itu sangat menentukan kemajuan bangsa. Saya masih ingat pada waktu saya masuk sekolah dasar ya. Sekolah dasar ya saya punya guru favorit di sana. Ya, guru favorit tersebut sangat berpengaruh dan saya bisa menjadi rajin belajar karena dorongan-dorongannya. Sejak guru tersebut mengajar kami dari kelas 4, 5, 6 dan tidak berganti-ganti. Dan saya berprestasi pada waktu itu. Pada pada kelas 4, 5, dan 6. Kenapa? Karena gurunya mengajar dengan sungguh-sungguh. Gurunya juga punya kemampuan. Dan memang betul, lulusan kita itu ya diterima di sekolah-sekolah yang lebih lanjut, terima. Atau kita bisa memilih sekolah-sekolah mana yang kita mau pilih karena memang kemampuan yang ada. Bahkan saya masih ingat juga ketika ada apa namanya peningkatan karir daripada guru yang mengajar kami itu, yang dites salah satunya adalah kemampuan muridnya. Dan pada waktu itu ya yang saya masih ingat pada waktu itu mereka mengatakan bahwa ya kualitas murid-muridnya ya luar biasa. Dan guru saya itu menjadi guru kepala kemudian. Katanya demikian. Tapi paling tidak adalah benar bahwa seorang guru yang baik itu sangat penting sekali. Dan kemudian juga kualitas pendidikan juga ditentukan guru-guru yang baik. Ya. Jadi kalau pendidikan dasar itu dibiayai negara ya, tentunya juga harusnya pendidikan itu memenuhi standar. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan pendidikan-pendidikan swasta yang sepertinya gerah dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, mereka mengatakan mereka juga berkontribusi bagi apa namanya bagi pembangunan bangsa, secara khusus pendidikan-pendidikan dasar yang harganya selangit itu. Ya, kita tidak masalahkan sebenarnya ada pendidikan-pendidikan apa swasta yang ingin menunjukkan kemampuannya. Tapi pertanyaannya adalah kalau pendidikan itu mesti bermutu, maka tidak ada pendidikan dasar yang tidak bermutu yang boleh ada. Atau pemerintah harus mengangkat pendidikan-pendidikan dasar swasta yang tidak bermutu untuk menjadi bermutu. Dan kemudian bagaimana dengan pendidikan swasta yang unggulan-unggulan itu? Ya, unggulan itu mesti betul-betul dilihat. Betulkah mereka adalah unggulan melampaui? Mungkin standarnya apa? Mestinya melampaui standar nasional. Ya kalau di perguruan tinggi kan ada akreditasi standar nasional unggul dan juga standar internasional. Berarti kalau memang ada swasta yang ingin menarik biaya pendidikan, ya, harusnya biaya pendidikan yang dibangun itu bukan pendidikan yang standar nasional. Dia harus pendidikan yang melampaui standar nasional. Artinya adalah masyarakat Indonesia itu mendapat pendidikan yang baik, memenuhi standar. Sehingga setiap individu mempunyai haknya untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik, yang bermutu, dan kemudian meningkatkan segala kemampuan dirinya, potensi dirinya, minat bakatnya. Tentunya untuk membangun negeri ini, membangun bangsa ini. Karena itu kalau ada yang merasa bagaimana dengan pendidikan unggulan? Kalau mereka bisa membuktikan diri bahwa mereka adalah pendidikan yang melampaui standar itu, ya harus dilihat sungguh-sungguh. Jangan sampai masyarakat dirugikan hanya karena apa? Menjadikan sebuah pendidikan komuniti atau barang dagangan. Karena pendidikan itu hak asasi manusia. Jadi tidak bisa swasta itu membangun pendidikan asal saja. Tidak bisa, karena tidak ada pendidikan yang tidak bermutu yang dapat membangun bangsa. Kalau pendidikan tidak bermutu, itu dampaknya menjadi kehancuran bagi bangsa ini pada masa depan. Maka karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi gerbang bahwa pendidikan gratis, pendidikan dibiayai oleh negara pada pendidikan dasar itu merupakan sebuah awal dan harus diterapkan dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian juga pendidikan-pendidikan swasta tidak perlu merasa gerah dengan keputusan ini. Kalau memang betul mereka ingin membangun pendidikan yang jauh lebih unggul daripada standar nasional untuk meningkatkan kemampuan manusia, boleh-boleh saja. Tetapi harus betul-betul ya bisa menunjukkan dirinya. Dan itu pun juga bukan hanya sekedar gengsi yang terjadi di mana-mana yang akibatnya adalah membuat masyarakat kehilangan kesejahteraan karena harus membayar biaya pendidikan yang tinggi dan juga tidak langsung berhubungan dengan kompetensi daripada anak-anak mereka. Ini kan sebuah persoalan. Negara harus melindunginya. Nah itu menurut saya ya sekali lagi bahwa pendidikan yang harus dibayar oleh negara untuk pendidikan dasar ini merupakan
kabar baik, tetapi juga harus terus berlanjut kepada pendidikan yang lebih tinggi. Karena negara bertanggung jawab mendidik rakyatnya untuk bisa mengambil tongkat estafet kepemimpinan negeri ini dan kemudian juga memajukan bangsa ini. Dan kemudian sekolah-sekolah swasta juga yang memang sudah membangun bangsa ini harus dibantu. Dan kemudian juga mereka harus benar-benar membangun pendidikan yang bermutu. Bukan menjadikan pendidikan sebagai sekadar pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak bermutu. Dan ini akan menghancurkan bangsa. Pendidikan harus bermutu. Kalau pendidikan tidak bermutu, itu akan menghancurkan bangsa. Dan itu pemerintah bertanggung jawab membangun pendidikan dasar bermutu, dan kemudian juga pendidikan-pendidikan lebih lanjut, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang bermutu. Sehingga dengan demikian, maka kompetensi bangsa ini menjadi tinggi, sehingga dengan demikian juga, nah, tentunya negara ini akan menjadi maju. Maju dan terus maju. Saya percaya ya bahwa kalau kita semua rakyat Indonesia ini prihatin, peduli dengan pendidikan, dan bersama-sama membangun pendidikan, maka kemajuan bangsa Indonesia bukan merupakan sebuah khayalan. Negara adil dan makmur bukan sekadar merupakan komitmen daripada para pendiri bangsa ini, tapi mesti menjadi komitmen kita bersama. Membangun Indonesia yang lebih sejahtera, negara adil dan makmur.